Gimana ya, buat jalan aja dia susah. Dia Sudah berobat berapa kali ke dokter spesialis, kemana, nggak ada perubahan. Nggak ada tapi perubahan. Tapi sakit gitu ya. Tapi setelah diperiksa mungkin tidak ada penyakitnya Ya, gitu. ibaratnya ini kalau bahasa ininya mah non medis lah. Non medis ya. Jadi Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laskar Arya Kingdom Channel bersama gua Kang Yayan. Di episode pertama ini kita akan membahas keilmuan. Keilmuan ini cukup tersohor ya. Keilmuan ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Apa itu? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, share, serta komen. Oke. Kita balik lagi. Keilmuan ini adalah Hizib Akbar Banten. Nah, untuk itu kita sudah ada salah seorang narasumber. Kita akan bertanya-tanya. Di episode pertama ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol ringan sambil ngopi-ngopi. Untuk itu kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Kak? Ya, nama saya Johan. Panggilannya Kang Johan ya. Panggilannya Kang Johan. Mr. Joe. Oh, Mr. Joe ya. Mr. Joe. Mr. Joe ini konon adalah seorang indigo, dan kita akan bertanya-tanya tentang keilmuan Hizib Akbar. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Kang Johan. Kang Johan itu tahu nggak tentang Hizib Akbar itu apa sih, biar teman-teman Laskar semua bisa tahu gitu, bisa dijelaskan Kang? Silakan. Ya, terima kasih ya. Sebelumnya saya gimana ya, untuk masalah keilmuan Hizib Akbar ini kurang paham gitu. Masalah ilmu apa itu saya sebenarnya kurang mendalami, kurang paham masalah namanya apa itu Hizib Akbar katanya ini. Makanya saya ingin memahami apa arti dari Hizib Akbar Banten ini sendiri. Sebelumnya Kang Johan ini udah pernah dengar tentang ilmu itu gitu, manfaat ilmu itu apa aja gitu manfaatnya? Ya, pernah dengar sih, dengar ya namanya Hizib Akbar. Untuk manfaatnya sih katanya sih banyak sekali lah, buat ibaratnya buat ngebantu orang, menolong orang, buat ibaratnya buat diri sendiri sama keluarga lah, ngebantu gitu. Berarti Kang Johan ini sudah pernah belajar tentang ilmu itu ya? Ya belum lama ini saya ibaratnya diwariskan lah sama guru besar Laskar Arya Kingdom ini untuk masalah Hizib Akbar ini. Kang Johan ini tahu ilmu Hizib Akbar itu dari siapa, atau mungkin dari media sosial, atau dari teman, atau dari siapa? Ya dari teman-teman ini aja, dari teman-teman Laskar ini aja saya tahu dari dari namanya Hizib Akbar itu apa ya, taunya dari sini aja saya. Terus yang membuat Kang Johan ini tertarik untuk mempelajari ilmu tersebut itu apa Kang?
Ya itu yang saya bilang tadi, katanya banyak manfaatnya, berguna untuk orang banyak, terutama buat diri sendiri sama keluarga kan gitu, bisa ya mengatasi apa santet, ilmu hitam Oh, atau bisa itu apa ya? ya Oh. bisa. Kang Jun bisa dijelaskan kepada sobat Laskar semua, salah satunya itu kan tadi saya tertarik ya sama masalah apa tuh dari gangguan gaib atau santet ya. Mungkin Kang Juan pernah mengalami atau mungkin teman atau apa pernah mengalami gangguan-gangguan gaib tersebut gitu? Orang tua saya sendiri. Oh, orang tua sendiri. Iya, Oh, orang tua sendiri itu pernah mengalami gangguan gaib itu. Nah, mengapa saya ingin mempelajari hijab akbar ini? Karena ibaratnya utamanya itu untuk keluarga dan diri saya sendiri. Itu bisa sharing ke sobat Laskar semua, gangguan seperti apa gitu, atau mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Gangguan apa ya? Gangguan yang tadi yang apa orang tua kan pernah mungkin. Ya gangguannya ibaratnya orang tua tuh gimana ya? Buat jalan aja dia susah. Oh, jadi Sudah berobat berapa kali ke dokter spesialis ke mana, nggak ada perubahan. Nggak ada tapi perubahan. tapi sakit gitu ya, tapi setelah diperiksa mungkin tidak ada penyakitnya Ya, gitu. ibaratnya ini kalau bahasa ininya mah non medis lah. Oh, kan. medis ya. Jadi Kang Johan tertarik untuk mempelajari keilmuan tersebut karena memang untuk melindungi diri sendiri dan keluarga ya dari gangguan-gangguan gaib lah, Orang jahat lah. orang jahat atau orang-orang iseng gitu ya. Jadi bisa untuk mengobati penyakit yang non medis lah ya, dan tanda kutip non medis Ya, gitu. insya Allah. Oh ya, insya Allah bisa lah, salah satu itu bisa untuk mengobati itu ya Kang ya. Mungkin setelah Kang Johan tahu atau telah dijelaskan dengan guru besar Laskar Arya Guru itu tentang keilmuan hijab akbar itu, dan Kang Johan itu tertarik, apa Kang Johan pikir-pikir dulu atau langsung oh saya mau belajar lah, atau mungkin bagaimana Kang? Ya pertama sih gimana ya, namanya juga manusia ya, ibaratnya berpikir dulu lah apakah benar atau tidak. Kita ibaratnya butuh pembuktian realita bahwa hijab akbar itu apa sih, ilmunya seperti apa sih. Saya kan ibaratnya orang awam ya, orang awam yang belum tahu. Orang awam yang katanya saya ada pendamping, ada apa ya, saya kan ibaratnya kurang paham juga masalah hal itu. Tapi saya dengar Kang John itu indigo ya, mungkin bagaimana Kang? Indigo atau Enggak, bukan. Saya bukan indigo, ibaratnya saya gimana ya? Ya manusia biasa lah, seperti orang-orang. Masalah manusia kayak indigo gitu saya juga kurang paham juga orang indigo itu seperti apa. Berarti info yang saya dapat itu salah teman-teman ya. Berarti Kang John itu hanya orang biasa yang ingin belajar keilmuan hijab akbar Banten gitu. Boleh diceritakan Kang, untuk mempelajari ilmu tersebut itu apakah susah atau bagaimana, atau dengan cara apa dan melalui apa gitu Kang? Bisa jelaskan. Untuk masalah keilmuan ini yang saya diturunkan ke saya lewat media air. Lewat media air Kang? Media air itu di apa mungkin kita mandi atau mungkin diminum. Jadi bagaimana tuh Kang, bisa jelaskan lagi Kang? Ini semakin menarik ini ya bicaraannya ya. Sambil ngopi boleh kan? Ya. Sambil ngopi ya. Ngopi dulu ya. Iya, ngopi dulu nih. Mantep ini. Episode pertama mas santai-santai aja ya. Sambil ngopi dulu ya. Ngopi hitam. Bisa dilanjutkan tadi bagaimana melalui media air itu bagaimana? Untuk media air aja sih yang sudah ibaratnya yang sudah dikasih ijazah hijab akbar itu kita minum aja. Oh, kita langsung minum aja gitu ya. Yeah. Nah, setelah minum air tersebut
apa yang dirasakan Kang Juan? Nah ini yang sangat luar biasa Ya, sangat dari luar hijib akbar ini. Ini sih ibaratnya gimana ya? Ini menurut saya pribadi, entah ya, katanya sih orang-orang lain tuh berbeda, Ya. berbeda-beda masalah ibaratnya membuka. Kalau saya membuka gerbang gaib apa, kalau yang saya rasain nih, saya minum air itu, badan saya ini berasa kayak gemeter, Bergetar hebat gitu ya. kayak Jadi orang, ibaratnya kayak orang kelaparan kayak gimana sih, yang nggak makan, kayak orang nggak pernah makan berapa hari, gemeter, badan panas semua. Panas semua. Jadi semacam ada energi yang masuk gitu ya. Nah, Semacam ada energi masuk yang masuk ke badan kita. Jadi badan kita tuh mungkin merespon dengan bergetar gitu, bergetar hebat gitu. mungkin Oh, ya itulah yang saya rasain ya, badan bergetar, badan terasa panas banget, kayak terasa bakar gitu, kayak panas banget deh badan. nah, setelah Kang John sudah bisa dibilang memiliki ilmu tersebut ya, apakah Kang John pernah mempergunakan ilmu tersebut atau pernah ya make ilmu itulah gitu untuk apa gitu, apa pernah Kang? Ya ibaratnya nih, untuk lah ibaratnya buat nyembuhin ya kan, ibaratnya contoh kasat matanya ya kayak anak sakit, Anak sakit itu bisa sakit ya. perut, medianya telur, dibacain dari jasa hijib akbar itu, ditempelin ke perut, insya Allah dengan keyakinan kita sendiri. insya Semua Allah itu atas izin Allah ya Kang ya. Karena keagungan itu hanya milik Allah ya Kang. Kita hanya berusaha, ikhtiar, semua itu atas izin Allah, berarti sembuh gitu insya Allah ya Kang ya. yang saya rasain lagi selain badan gemeter, badan panas, ini sih menurut saya nih, pandangan itu saya didatangi orang berjubah baju putih. Orang berjubah baju putih Iya. itu dalam mimpi atau Nyata. Nyata Kang. Nyata, Luar biasa sekali. orang berjubah baju putih, belakangnya jubah baju putih semua, Oh, pakai itu tasbih. banyak Kang. 9 orang. 9 orang itu Jadi di mana? satu. 10 siapa tuh Kang? Ya pokoknya orang berjubah baju putih. Oh, itu Kang John itu didatangi di mana? Apa di rumah atau di mana gitu? Pas ijazah itu. Oh, pas ijazah itu. Jadi Kang John melihat semacam ada orang berjubah putih ya. Datang itu apa Kang, atau menyampaikan pesan atau apa? Ya mungkin ibaratnya namanya juga kali ijazah itu, mungkin dia memperkenalkan lah, maksudnya ibaratnya namanya itu ibaratnya khodam dari hijib akbar itu sendiri mungkin gitu juga. Tidak ada. Saya masuk ibaratnya tuh ke dimensi lain lah, ibaratnya masuk ke dimensi lain. Saya ya ibaratnya kalau bahasa duniawinya itu diajak jalan-jalan. Itu selang berapa lama Kang? Spontan saya langsung minum itu, spontanitas langsung, saya ibaratnya kayak ngawang-ngawang aja gitu. Itu jalan-jalan atau ngawang itu berapa lama Kang, atau lama atau mungkin berjam-jam atau? Atau untuk masalah waktu sih saya kurang paham juga ya, mungkin lah agak lama lah, mungkin kalau ini antara setengah jaman lah. Oh, tadi diajak sekitar lamanya sekitar 30 menit ya Kang. Abis itu Kang Juan bisa ceritain lagi diajak kemana lagi tuh Kang? Ya saya diajak ke sekitar kayak ibaratnya kayak pantai gitu ya. Oh, kayak Atau pantai apa laut gitu. Seperti itulah ya, pantai atau laut lah, dilihatnya tuh seperti pantai atau laut gitu ya. Ya kayak ketemu kayak cewek-cewek lah banyak ya kan. Iya. Terus diajak ke bawah gitu, ketemu apa banyak sih,
ke atas. Nah di atas ini nih, di atas ini yang paling banyak. Di atas langit ini. Itu langit itu ya Kang ya. Jadi sepenglihatan Kang John tuh habis ke laut itu terus ke langit gitu. Nah itu di langit itu ada apa lagi tuh Kang? Ya di langit itu ibaratnya ya banyak semacam ya kayak kehidupan kayak sini lah, kayak dunia nyata gitulah. Pokoknya semacam ada orang-orang gitu Ya, kayak ada orang-orang siapa gitu. Itu setelah dari langit itu terus Kang Juan mulai sadar lagi atau gimana, atau mungkin jalan lagi gitu kemana gitu? Ya sono ibaratnya saya dikasih bujangan lah, nasihat, dikasih nasihat, dikasih ibaratnya apa sih arti hijab akbar itu sebenarnya, kegunaannya, kalau bisa jangan disalahgunakan, digunakan untuk hal-hal yang kebaikan gitu lah ya Kang ya. Setelah itu baru Kang Juan sadar gitu. Oh saya nggak pingsan, emang saya sadar. Sadar, tapi mungkin sepenglihatannya seperti itu ya. Jadi kita kondisinya sadar, tapi kita melihat seperti itu gitu ya. Jadi tidak terus gimana gitu. Ya nggak minum air gitu, saya pingsan gitu enggak. Ibaratnya sadar, cuman ibaratnya kayak ngawang-ngawang gitulah. Bahasanya apa ya ngawang-ngawang gitu ya? Bahasanya apa tuh ngawang-ngawang? Mungkin teman-teman laser semua bisa kasih tahu tuh ngawang-ngawang gitu. Ngawang-ngawang pokoknya. Berarti keilmuan itu bisa dipelajarin orang tertentu atau semua orang bisa mempelajari Kang? Semua orang bisa. Semua orang bisa mempelajari. Asal mau, asal yakin, ada kemauan pasti bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman Laskar semua. Jadi kalau memang kita yakin, kita berkeinginan, kita sungguh-sungguh ingin mempelajari ilmu tersebut, pasti bisa mempelajari ilmu itu tersebut ya. Iya. Jadi tidak orang-orang tertentu yang bisa mempelajari, tetapi semua orang bisa mempelajari ilmu tersebut ya Kang ya. Dan manfaatnya sangat banyak ya. Banyak sekali. Ibarat manfaatnya itu buat kebaikan lah ya. Intinya untuk kebaikan, manfaatnya banyak ya, untuk melindungi diri sendiri dan keluarga lah ya. Jadi itu yang utama. Yang paling utama ya, untuk melindungi. Mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman Laskar semua yang ingin mempelajari ilmu hijab akbar tersebut, mungkin yang bisa disampaikan. Ya untuk teman-teman Laskar Arya Kingdom atau di luar sana lah ya, untuk masyarakat umum lah ya. Untuk masyarakat umum, untuk yang ingin mempelajari masalah keilmuan hijab akbar ini ya gimana ya, ibaratnya bukan orang sembarangan, bukan semua orang pasti bisa. Asal ada keinginan, kemauan, dan ibaratnya gimana sih, nggak bisa dipaksakan juga ya. Jadi kalau memang kita ingin, yakin ya silahkan gitu. Nggak bisa dipaksakan juga. Masalahnya kita yuk belajar ini, enggak bisa dipaksakan. Itu ibaratnya dari hati nurani seseorang, dari sendiri. Dorongan gitu, dari dorongan hati sendiri dari ya. Hati orangnya sendiri mau nggak belajar gitu. Untuk teman-teman Laskar semua, jika ingin mempelajari atau ingin tahu lebih banyak lagi tentang keilmuan hijab akbar Banten, mungkin bisa dibaca di deskripsi. Di situ akan kita taruh kontak atau nomor handphone yang bisa dihubungin. Ya mungkin itu aja Kang ya yang kita bicarakan untuk malam ini tentang keilmuan hijab akbar Banten. Untuk waktunya, terima kasih Kang John ya. Semua mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat untuk kebaikan, untuk diri sendiri dan untuk keluarga, untuk melindungi semuanya lah ya Kang ya. Jadi untuk hal-hal yang positif ya Kang ya. Ya sekian, terima kasih Kang ya. Setelah penjelasan tadi, mungkin Bang John ingin menambahkan lagi untuk teman-teman Laskar semua, ada pesan-pesan khusus gitu? Ya mungkin untuk para
spiritual atau yang mempunyai kelebihan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong dipergunakan untuk jalan kebaikan lah. Jangan angkuh, jangan sombong, Apalagi sampai untuk mencelakakan orang lah ya. apalagi untuk mencelakakan orang banyak. Itu adalah musuh besar, ibaratnya kita orang. Jadi jangan sampai disalahgunakan ilmu tersebut, atau mungkin yang punya kelebihan janganlah untuk mencelakakan orang. Lebih baik untuk menolong sesama lah ya Kang ya. Ya, berguna buat orang banyak, intinya seperti itu. Ya, terima kasih Kang atas patungnya. Oke sobat Laskar semua, demikian sedikit pembahasan tentang keilmuan Hizib Akbar. Semua keilmuan tersebut atas izin Allah bisa, karena keagungan dan kebesaran hanya milik Allah SWT. Kita hanya manusia, hanya bisa berusaha. Semua Allah yang menentukan. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk manusia lain. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share ke seluruh media sosial Anda agar mendapatkan notifikasi video selanjutnya dari kami. Terima kasih setelah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.